Halo, kami mau menawarkan asuransi. Apa? Asuransi? Halo guys, kembali lagi sama gue Randy. Nah, beberapa hari lalu ada teman gue yang telepon. Dia telepon untuk menanyakan yang namanya santunan sakit kritis. Ceritanya, teman gue udah punya nih polis yang santunan sakit kritis cukup besar. Sekarang dia pengen beli polis baru khusus untuk kesehatan, cover kesehatan yang cukup besar, yang sudah on bill sesuai tagihan. Nah, yang jadi pertanyaan dari teman gue adalah gini, perlu nggak sih santunan sakit kritis ini dipertahankan atau lebih baik tidak usah dipertahankan? Nah, waktu itu gampang gue jawab gini, nggak ada asuransi yang kebanyakan. Yang ada asuransi itu kekurangan terus. Nah, tapi gue jawabnya nggak gitu ya, gue jawabnya lebih detail. Nah, makanya melalui video ini gue pengen bahas. Jadi, gampang gini, ada perubahan fungsi santunan sakit kritis. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada perusahaan asuransi yang memiliki perlindungan coverage kesehatan yang cukup besar, sehingga dia harus dibantu oleh santunan sakit kritis. Beda sama sekarang yang sudah istilahnya hampir semua perusahaan asuransi punya coverage rumah sakit on bill sesuai tagihan ya, walaupun ya baru beberapa tahun belakangan, membuat bahwa santunan sakit kritis ini dipertanyakan pasti perlu atau enggak. Nah, kalau saya dari sudut pandang gua menjawab gini, berubah fungsi bro. Dulu kan untuk membantu rumah sakit, sekarang berubah fungsi untuk bisa menjadi sebagai biaya akomodasi. Maksudnya gimana? Nah, ceritanya gini, sebut saja Mawar. Mawar terkena sakit kritis dan dia harus berobat di Singapura, katakanlah begitu. Otomatis keluarganya harus menemani, karena menemani itu adalah salah satu wujud support yang paling tinggi, karena dia perlu support secara mental ya. Nah, oleh karena itu pasti dong ada biaya-biaya yang akan timbul di luar dari rumah sakit ya, which is itu akomodasi pesawat terbang, tempat tinggal, biaya hidup selama dirawat di rumah sakit. Nah, oleh karena itu fungsi santunan sakit kritis yang dulu itu bisa berubah menjadi fungsi dari santunan akomodasi yang akan timbul. Kok bisa, Ren? Karena sifat dari santunan sakit kritis itu dikeluarkannya lamsam, dikeluarkannya sekaligus. Jadi bukan sesuai tagihan lagi. Jadi katakanlah misalkan punya 1M, maka yang dikeluarkan langsung 1M. 1M itu bisa dikelola sebagai biaya akomodasi dari keluarga. Nah, saat itulah teman gua masih bertanya lagi, jadi menurut kamu masih perlu dipertahankan atau enggak? Saat itulah gue tanya, kalau misalkan masih ada uang untuk membiayai premi itu, untuk menyisihkan untuk premi polis itu, dipertahankan tidak jadi masalah. Tapi jika dirasa kok kayaknya kebanyakan, maka tidak usah dipertahankan, sebagai efisiensi premi juga bisa. Nah, jadi gitu guys, menurut teman-teman semua seperti apa atas perubahan fungsi dari santunan sakit kritis? Bisa tulis komen di bawah ini ya. Thank you guys sudah lihat videonya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.